Yo, halo semua. Selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang akan mereview apapun seputar Kamen Rider. Seperti biasa, di hari Minggu yang sangat cerah ini, Mimin tentu saja akan kembali membuat review khusus untuk membahas tentang hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi di episode terbaru Kamen Rider Kids yang tayang minggu depan, yakni episode 14 berjudul Glare of Anger. Dan ya, sesuai kebiasaan Mimin, sebelum mulai ke reviewnya, Mimin pertama-tama akan mengatakan beberapa kata soal episode yang baru saja tayang hari ini, yakni episode 13. Dimana secara mengejutkan, episode tadi merupakan episode dengan cerita yang bisa dibilang sangat intens dan aksi yang keren, terutama dari debut perdana dua form baru milik S, yakni Kamen Rider Kids Rising Form dan Kamen Rider Kids Command Form Cannon Mode. Oh ya, di episode ini juga ada plot twist yang tidak terduga dari Azuma yang berhasil menipu S untuk pertama kalinya. Well, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat, ready to review. Untuk yang pertama, mari kita mulai dari informasi yang menurut Mimin paling mengejutkan dulu, yakni debut perdana dari Kamen Rider Glare. Yo, finally, setelah muncul di scan majalah terbaru bulan ini dan membuat kehebohan dengan penampilannya yang sangat anti mainstream sekaligus berbeda dari rider peserta DGP lain, sang rider misterius bernama Kamen Rider Glare akhirnya sekarang sudah dikonfirmasi akan muncul di episode 14 series Kids, dimana di preview dan trailer kita bisa melihat dengan jelas penampakan dari Kamen Rider Glare yang memiliki desain dan penampilan yang tidak bisa dipungkiri keren parah, dengan vibe ala final boss di series maupun movie rider yang biasanya memang selalu terlihat sangar dan gagah. By the way, hal paling mengejutkan dari Kamen Rider Glare ini menurut Mimin adalah kenyataan bahwa dia ini sama sekali tidak mirip dengan para rider Geats pada umumnya, karena secara keseluruhan baik armor, helmet maupun suitnya benar-benar unik dengan nuansa futuristik yang tinggi dan sejauh ini hanya eksklusif untuk dirinya sendiri. Dan ya, karena hal inilah dibandingkan rider dari series Kids, Kamen Rider Glare ini entah kenapa justru mengingatkan Mimin dengan para rider di series Spice, terutama untuk bagian helmet, visor dan juga armornya. So, karena sekarang sudah dikonfirmasi akan muncul minggu depan, maka yang tersisa tinggal menunggu aksi dari Kamen Rider Glare ini seperti apa nanti. Kedua, pengungkapan identitas Kamen Rider Glare. Sebelumnya, ketika penampakan Kamen Rider Glare pertama kali muncul di majalah, Mimin langsung kepikiran kalau pengguna dari rider misterius ini mungkin adalah papanya Neon-chan, berhubung pose tangannya Glare di majalah cukup sama dengan pose papa Neon, dan bahkan warna rider serta outfit keduanya juga mirip. Tapi ternyata dugaan Mimin ini sepertinya akan salah total, karena di trailer untuk episode 14 terungkap dengan jelas bahwa secara mengejutkan yang akan berubah menjadi Kamen Rider Glare justru tidak lain tidak bukan adalah Kirori aka Game Master itu sendiri, yang terlihat sedang memegang semacam henshin item berbentuk chip dan siap untuk berubah. Well, Min punya banyak sekali pertanyaan tentang pengungkapan yang mengejutkan ini. Tapi satu hal yang membuat Mimin bingung adalah kalau memang ini Kirori yang henshin, lalu kenapa di scan majalah dia diperlihatkan malah menyerang Pangjack yang jelas-jelas merupakan orang dalam suruhannya. Ketiga, Game Master turun tangan. So, dengan kenyataan bahwa identitas dibalik topeng Glare di trailer Kids episode 14 diungkap adalah Kirori aka Game Master, maka di episode 14 bisa dibilang Game Master ini akhirnya turun tangan sendiri ke permainan yang selalu diatur dan awasi, dengan tujuan yang sepertinya sudah sangat pasti, yakni mengeluarkan S dari DGP.
Dan saking seriusnya Kirori dalam rencananya mengeluarkan Ace, di trailer dia bahkan terdengar mengatakan kalimat pengakhiran bagi Ace bahwa dia sekarang sudah game over. Ya, karena ini Game Master sendiri yang turun langsung untuk mengeluarkan seorang peserta, Mimin rasa episode 14 akan benar-benar jadi episode yang intens sekali dan membuat penasaran, terutama tentang bagaimana nasib Ace yang sedang terancam. By the way, Mimin juga penasaran apakah jika Game Master menyerang player lain itu terhitung pelanggaran atau tidak. Berhubung jujur saja seorang admin game mengikuti game yang dia awasi itu terasa sangat curang sekali. Keempat, Azuma menyerang Neon. Well, ini salah satu pick preview paling mengejutkan untuk episode 14 menurut Mimin. Karena Mimin sama sekali tidak mengira kalau Azuma ternyata akan sanggup menyerang Neon-chan untuk alasan yang masih belum diketahui. So, meski memang Azuma selalu mengatakan bahwa semua rider adalah musuhnya, tapi tetap saja di antara keempat player yang tersisa, melihat dia menyerang Neon-chan dengan zombie breaker sangat membuat heran sekaligus ngeri dengan kenyataan bahwa Azuma ini ternyata benar-benar sama sekali tidak pandang bulu ke rider manapun dan siapapun yang dia lawan. Kelima, 2 Yamato Rider. Setelah di episode tadi, 1 Yamato Rider berhasil dikalahkan dan 1 Desire Driver sudah ada di tangan Azuma yang mengambilnya dengan cara licik. Maka sekarang, seperti yang terlihat di episode 13, masih akan ada 2 Yamato Rider yang melanjutkan pertarungan ke episode 14. Dan kedua Yamato Rider tersebutlah yang memegang 2 driver tersisa yang harus bisa diambil kembali oleh Ace maupun Mr. Win untuk terhindar dari dikeluarkan dalam permainan. So, untuk sekarang sepertinya sekian dulu review tentang pembahasan seputar hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi di Kamen Rider Geats episode 14. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next videonya nanti sebentar lagi. Bye bye.